dari adanya aksi 4.11 yang diadakan oleh FPI kemarin itu adalah yaitu terjadinya peristiwa-peristiwa aneh atau munculnya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, yang dibaliknya itu sangat mengandung pesan-pesan penting yang harus diketahui dan juga sebenarnya mengandung peringatan-peringatan yang tidak bisa disepelekan oleh orang-orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, di Indonesia ini terdapat beberapa organisasi keagamaan yang memiliki jumlah pengikut besar yang berperan penting dalam kehidupan sosial dan politik. Dan di antara organisasi keagamaan yang ada di Indonesia, yang tertua atau yang berdiri bahkan sebelum negara Indonesia ini merdeka dan masih berdiri hingga sekarang dan juga mempunyai pengikut massa terbanyak itu ada dua. Pertama adalah Nahdlatul Ulama atau NU yang didirikan pada tahun 1926 oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lalu yang kedua adalah Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tetapi di antara organisasi masyarakat berbasis keagamaan di Indonesia yang ada, yang paling sering muncul di media-media massa dari sejak era reformasi hingga sekarang, FPI adalah salah satu organisasi masyarakat yang mengklaim sebagai organisasi berbasis keagamaan yang paling rajin menggelar aksi-aksi massa atau berdemonstrasi yang tujuannya sangat berbau politis. Dan dari fakta sejarah yang ada, FPI adalah yang selama ini sering mengadakan aksi massa yang namanya itu diambil dari tanggal dan bulan diadakannya aksi tersebut. Contohnya adalah seperti pernah diadakannya Gerakan 212, dan yang baru-baru ini diadakan adalah Gerakan Aksi 4.11. Nah, di balik aksi 4.11 yang digelar oleh FPI kemarin, itu tujuannya adalah menuntut dua hal. Pertama adalah adili Jokowi, dan yang keduanya yaitu tangkap dan adili pemilik akun Fufu Fafa. Dan jauh-jauh hari sebelum adanya aksi ini dilakukan oleh FPI, memang sang imam besarnya yaitu Pak Rizik Syihab sudah berulang kali mengajak dan memerintahkan seluruh anggotanya juga masyarakat untuk beramai-ramai mendukung dan bergabung dalam gerakan tersebut. Dan pada pidato arahan dari Pak Rizik Syihab tersebut, itu memang viral beredar di berbagai media sosial, termasuk seperti dia teriak-teriak nyanyi tentang Ganyang Fufu Fafa. Tetapi yang tidak disadari oleh banyak orang dari adanya aksi 4.11 yang diadakan oleh FPI kemarin itu adalah yaitu terjadinya peristiwa-peristiwa aneh atau munculnya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, yang dibaliknya itu sangat mengandung pesan-pesan penting yang harus diketahui dan juga sebenarnya mengandung peringatan-peringatan yang tidak bisa disepelekan oleh orang-orang yang menjadi pelaku aksi tersebut. Dan jika dicermati, itu ada 5 peristiwa aneh atau 5 kejanggalan yang terjadi, dan itu bisa dikatakan sebagai kode alam untuk diwaspadai oleh siapapun yang ikut terlibat dalam aksi tersebut. Sebelum membahas satu persatu, monggo silahkan tulis komen apapun hajat dan doa panjenengan semua untuk Indonesia. Bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Nah, kejadian peristiwa yang pertama yaitu penampakan berkibarnya bendera negara Singapura di belakang para orator di saat menyuarakan orasinya di atas kendaraan yang dinaiki oleh para orator. Nah, ini adalah penampakan pertama yang menjadi kode alam bahwa
itu adalah pertanda bisa saja di balik adanya aksi tersebut itu ada kepentingan-kepentingan terselubung dari negara asing. Bisa dikatakan siapapun yang ikut menggelar aksi tersebut, mereka itu dijadikan kambing hitam oleh kepentingan negara asing. Kedua, yaitu tidak turut sertanya Pak Habib Rizik Syihab sebagai imam besar dalam aksi tersebut yang katanya sedang berada di Mekah. Padahal sebelumnya dia yang sangat getol mengajak dan menggembar-gemborkan adanya aksi 4.11 tersebut. Nah, ini juga seharusnya menjadi pertanyaan jika memang tujuan atau misi dari aksi tersebut sangatlah penting untuk diperjuangkan, mengapa sebagai pemimpin Pak Rizik Syihab ini tidak ikut turun langsung tetapi hanya memberikan arahan saja? Apakah dia itu ketakutan ataukah hanya memperalat para pengikut-pengikutnya saja? Padahal sebagai seorang pemimpin itu seharusnya mampu menunjukkan prinsip engar sosung tulodo seperti yang dicontohkan oleh Presiden Prabowo. Pemimpin itu harusnya bisa memberi contoh selalu di depan, bukan malah bersembunyi atau kabur. Yang ketiga, tidak turut sertanya para tokoh-tokoh yang selama ini selalu aktif menggembar-gemborkan atau mengkampanyekan Fufu-Fafa. Di antaranya seperti Pak Roy Suryo, Pak Refli Harun maupun Dr. Tifa yang menurut sebagian netizen mereka menjuluki beliau-beliau ini sebagai para barisan sakit hati. Padahal walau bagaimanapun Fufu-Fafa adalah tujuan dari adanya aksi tersebut. Dan tentunya mereka adalah yang seharusnya lebih pas jika menjadi bagian dari para orator yang berorasi di atas kendaraan orator. Nah, peristiwa aneh tersebut itu juga adalah kode yang bisa menjadi pertanda bahwa tokoh-tokoh tersebut mereka tidak berani secara terang-terangan mengangkat kasus Fufu-Fafa dan hanya berani membuat Fufu-Fafa ini heboh dan gaduh di medsos saja, yang tidak lain tujuannya hanyalah untuk mengadu domba antara Bapak Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi dengan cara menyerang Gibran. Tetapi mereka juga ketakutan sendiri dengan sikap tegas Pak Prabowo yang selama ini sudah jelas-jelas rukun dan akan membela Bapak Jokowi. Lalu yang keempat, yaitu sedikitnya para orator yang ada di atas kendaraan orasi. Dan yang muncul bukannya para orator yang memiliki nama-nama besar seperti Pak Rizik Syihab sendiri atau tokoh-tokoh nasional seperti Pak Din Samsudin maupun tokoh-tokoh nasional yang lain yang biasanya itu selalu aktif menggembar-gemborkan Fufu-Fafa seperti Pak Roy Suryo dan lain-lain. Padahal biasanya di saat momen yang diadakan oleh FPI seperti 212 itu biasanya para oratornya banyak sekali dari tokoh-tokoh nasional. Nah, ini adalah peristiwa yang tidak biasa, yang janggal, yang bisa menjadi pertanda bahwa mereka sebenarnya tahu jika berani-berani muncul dan memprovokasi masyarakat, maka Presiden Prabowo tidak akan tinggal diam. Makanya mereka pun lebih memilih bersembunyi saja dan menumbalkan orang-orang yang mencari panggung orasi. Yang kelima, yaitu sepinya aksi yang tidak seperti biasanya. Nah, hal ini adalah peristiwa yang menjadi kode atau pertanda bahwa kuatnya aksi massa FPI selama ini itu bukan karena FPI sendiri, melainkan ada dukungan massa dari partai tertentu. Dan sekarang, massa dari partai tersebut itu terkondisikan karena sudah mempunyai kepentingan politik, yaitu mendukung calon pemimpin Jakarta yang didukung oleh Presiden Prabowo dan Pak Jokowi. Artinya, massa dari 4.11 itu sudah tidak bisa seperti massa 212 karena sudah terpecah oleh kepentingan politik. Semoga ini bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.